Sebenarnya ada beberapa fenomena alam yang ada dalam Al-Quran untuk digali dan diteliti oleh manusia. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad bukan saja sebagai pedoman hidup dan sumber hukum, namun juga sumber ilmu pengetahuan. Karena itu, Islam selalu menyeru dan mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan menggali ilmu yang terkandung di dalam kitab suci itu. Nah, Al-Quran juga menyuruh umat manusia untuk mengkaji alam semesta dan menyingkap rahasia di dalamnya melalui ilmu pengetahuan untuk peradaban manusia. Hal ini tidak lain untuk mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan maka dari itu kita akan membahas tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dalam fenomena alam yang telah terbukti dalam Al-Quran. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, ikan beku yang bisa hidup kembali. Sebuah video yang diambil di sebuah pasar ikan di Jepang viral karena menampakkan ikan beku yang kembali dapat berenang. Ikan dalam video yang telah dibukukan hingga suhu minus 2 derajat Celcius ternyata dapat berenang usai diceburkan ke air hangat. Dan usai terlihat membeku, seorang pria kemudian mengambil ikan itu, dan ikan yang nampak membeku itu selanjutnya dimasukkan ke dalam plastik berisi air hangat. Dan hasilnya ternyata cukup mengejutkan, ikan itu mulai meronta-ronta dalam air. Dan sementara yang lain meyakinkan diri dengan memastikan gerakan itu bukan hanya spasme saraf tak sadar atau muscle memory, namun sebenarnya ikan ini memanglah bisa dan masih hidup setelah membeku. Dan ini adalah bukti dari kebesaran Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang makhluknya yang telah Allah berikan takdir untuk umur di setiap makhluknya, dan seperti apa mereka akan meninggal. Nah, dengan adanya fenomena ini sudah jelas bahwa walaupun ikan tersebut telah dibukukan, namun ajal ikan tersebut masih belum datang. Semua itu karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap makhluk telah ditentukan nasib mereka masing-masing. Sehingga walaupun makhluk Allah Ta'ala sedang mengalami hal yang mustahil dibayangkan makhluknya, seperti contohnya ikan yang membeku ini, namun jika Allah berkehendak ikan tersebut bisa hidup setelah membeku dan tak bisa bernafas, maka tidak ada kata mustahil untuk Allah Ta'ala yang membuat makhluknya hidup kembali selama makhluknya tersebut belum mencapai akhir takdir yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hal ini juga sama persis yang dikatakan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Dan juga seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Rajab dari Rasulullah SAW yang bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan takdir-tadir seluruh makhluk hidup 50 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Nah, dan walaupun seperti ikan yang beku tetap bisa hidup, kebesaran Allah pun juga bisa tetap dipelajari dengan sains. Sehingga walaupun hal tersebut tidak terlihat masuk akal tentang ikan yang beku, namun sebenarnya hal itu memang bisa saja terjadi. Dan para ilmuwan menjelaskan tentang hal ini, bahwa ikan di laut juga mampu bertahan hidup dengan suhu depresi yang mencapai minus 2 derajat Celcius. Ini karena ikan mampu menghasilkan zat anti beku dalam darah mereka. Dan zat anti beku yang berada pada ikan laut tersebut berupa protein plasma anti beku, yaitu zat yang bisa mengikat kristal es sehingga ikan tersebut masih tetap hidup walaupun tidak ada air untuk bernafas dan membeku. Dan itu adalah karena kuasa dan kebesaran yang telah Allah perlihatkan melalui ikan tersebut. Kedua, jasad Fir'aun yang masih utuh. Tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang lama. Hal ini sejatinya sudah diingatkan dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus, yang mana Allah Ta'ala berfirman, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surat Yunus ayat 92. Lalu jika dilihat dalam segi sains, salah satu profesor menjadi salah satu ilmuwan yang berjasa mengambil sampel organ Fir'aun pada 1975 di Kairo, Mesir. Setelah penelitiannya itu, sang profesor menemukan bahwa kondisi tubuh Fir'aun masih utuh meskipun sudah tenggelam di laut selama waktu yang sangat lama. Lalu setelah diteliti lebih lama lagi tentang tubuh Fir'aun, para profesor tersebut menyebutkan bahwa hasil penelitian menemukan hal yang mengejutkan, bahwa sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh mumi adalah petunjuk jika Fir'aun meninggal karena tenggelam. Dan jasadnya yang baru dikeluarkan dari laut kemudian segera dibalsem untuk diawetkan. Namun walaupun begitu, hal ini tetap mengganjal logika sang profesor. Bagaimana jasad mumi ini yang sudah tenggelam lama di dalam laut masih bisa baik kondisinya dibandingkan mumi-mumi lainnya? Namun kemudian dijelaskan bahwa tim medis akhirnya menemukan bahwa kematian cepat Fir'aun bukan karena tenggelam,
tapi melainkan hantaman keras di bagian tengkoraknya. Nah, sekarang hal tersebut mulai sesuai dengan penggambaran kematian Fir'aun di dalam Al-Quran, bahwa dia mati karena ditelan ombak. Lalu setelah itu, setelah dia mendengar bahwa Al-Quran sebenarnya telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun, begitu pula dengan penyebab selamatnya mayat tersebut. Nah, karena itu sang profesor yang menelitinya pun kembali berpikir bahwa bagaimana bisa Al-Quran yang sudah ada sejak dahulu menceritakan tentang penyelamatan jasad Fir'aun. Setelah mencari riwayat di berbagai kitab termasuk Taurat dan Injil, profesor tersebut pun yang disapa Bukaile, kemudian dirinya beralih ke Islam. Ia menemui sejumlah ilmuwan otopsi muslim dan diberitahu mengenai Quran surat Yunus ayat 92. Dan karena itu, dari sini dapat dipahami bahwa keutuhan jasad Fir'aun dan penampakan badannya dari dasar laut itu agar diketahui kematian dan kebinasaannya, sehingga tampak menjadi kenyataan bagi sebagian kalangan Bani Israel yang meragukannya di kala itu. Dan tujuan tersebut telah selesai. Dan selebihnya tinggallah jasad itu atau bangkai Fir'aun sebagaimana umumnya jasad-jasad manusia lainnya yang tak terhindar dari kerusakan dan tidak tersisa darinya, melainkan sama persis seperti apa yang tersisa oleh jasad lainnya, yaitu pangkal tulang ekor yang darinya lah disusun kembali penciptaan manusia pada hari kiamat. Dan bagi jasad Fir'aun tidak ada keistimewaan atas jasad-jasad yang lainnya. Akan tetapi, dikatakan juga bahwa jika ditemukan kembali bangkai Fir'aun di era kita sekarang ini oleh para sejarawan dan ilmuwan ahli sejarah modern, dan mereka membuktikan bahwa jasad yang mereka temukan adalah jasad yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, maka sesungguhnya yang demikian itu merupakan isyarat akan kebenaran apa yang telah diberitahukan oleh Al-Quran, yaitu tentang diselamatkannya tubuh Fir'aun. Dan di sisi lain, Al-Alamah At-Tahir Ibnu Ashur rahimahullah berkata, dan di antara bukti kedetailan Al-Quran dalam firman Allah Ta'ala disebutkan yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Surat Yunus ayat 92. Nah, ayat ini merupakan ungkapan yang paling indah yang tidak ada ayat lain yang sebanding dengannya mengenai berita tentang Fir'aun. Dan sesungguhnya ayat tersebut merupakan bukti kemukjizatan dalam Al-Quran yang sangat ilmiah, karena ayat tersebut selaras dengan bukti fenomena sejarah. Dan intinya sesungguhnya badan Fir'aun pada saat itu selamat dari kehancuran dan kemusnahan. Akan tetapi tidak dipahami bahwa yang demikian itu akan tetap terjaga sampai hari kiamat. Dan adapun apa yang kemudian dibuktikan oleh para arkeolog dan sejarawan bahwa jasad Fir'aun masih tetap terpelihara sampai detik ini, dan jasad inilah yang dipamerkan di sebagian museum-museum, maka tidak diperkenankan mengklaim bahwa penjagaan semacam ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umat manusia. Akan tetapi ini semua sekedar bukti kebenaran sejarah yang sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Al-Quranul Karim. Dan itu semua memperkuat eksistensi mukjizat. Ketiga, sungai di dalam laut. Biasanya sungai berada jauh dari lautan, namun di Meksiko ada sebuah sungai yang letaknya di bawah laut, tepatnya di dalam sebuah laut. Dan itu adalah Cenote Angelita, atau dikenal sebagai malaikat kecil. Banyak yang tidak percaya fenomena ini ada, namun setelah banyak penyelam dan ahli sains pergi ke sana, dunia pun bungkam dan meragukan keberadaannya. Nah, sungai ini berada di kedalaman 185 kaki atau 55 meter, dan memberikan pengalaman luar biasa. Dan ini merupakan tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungai ini terbentuk dari reruntuhan bebatuan dan seiring dengan perkembangan waktu menimbulkan lubang yang menjadi jebakan antara air laut dan air tawar. Dari permukaan ini terlihat seperti tubuh kecil dari air. Namun ketika penyelam menyelam di kedalaman 100 kaki, mereka akan merasakan ada dua perbedaan, di mana dipisahkan oleh hidrogen sulfat yang memisahkan penyelam dari air asin. Lalu dilansir dari berbagai sumber, fenomena ini juga disebut sebagai halocline atau hydrogen sulfide. Nah, di dalamnya merupakan pertemuan air tawar dan air asin yang menyebabkan perbedaan yang signifikan, serta membentuk layering atau lapisan di mana hasilnya menjadi bentuk sebuah sungai. Selain itu, di sungai di bawah laut itu ditumbuhi daun-daunan dan pohon-pohonan. Nah, adapun fenomena ini, hal ini dijelaskan juga oleh Al-Quran yang disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Di sisi lain, karena fenomena ini, keajaiban tersebut mendorong peneliti dan penyelam tersebut untuk mencari penyebab terpisahnya antara air laut dari air tawar yang ada di tengah lautan tersebut. Dan bertahun-tahun terus berlalu setelah kejadian itu, namun para peneliti masih tidak dapat jawabannya. Dan kemudian, suatu hari, salah satu peneliti bertemu dengan seorang guru besar muslim dan terus menceritakan perkara itu. Dan guru besar itu terkenang atau teringat di mana yang dimaksudkan dalam kitab suci Al-Quran, surat Ar-Rahman ayat 19-20, yang mana disebutkan bahwa
Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, meskipun secara ilmiah fenomena ini telah ada jawabannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi, ini juga membuktikan bahwasanya segala sesuatu hal yang ada di bumi ini benar-benar adanya, sudah ada dalam Al-Quran. Lalu ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, profesor yang mencari penelitian ini yaitu Jacques Yves kagum dan akhirnya dia pun memeluk agama Islam dan menjadi mu'alaf. Dan selain yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 53 dan Ar-Rahman ayat 19-20, hal ini juga terhubung dengan fenomena pertemuan dua air laut yang airnya tidak menyatu. Nah, fenomena ini bisa kamu temukan di permukaan air laut di Samudra Atlantik dan dari Laut Mediterania. Nah, selain itu, sains menyebutkan hal ini terjadi karena perbedaan karakteristik dilihat dari suhu air, kadar garam, dan kerapatannya. Dan kejadian ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik. Nah, karena itu fenomena bertemunya dua lautan ini telah dijelaskan Al-Quran 14 abad silam dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 dan dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, namun di antaranya memiliki batasan dengan dua warna yang berbeda dan tidak menyatu. Keempat, api di dasar laut. Kita telah menyaksikan banyak bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita lihat lebih lanjut tentang api dasar laut. Dalam banyak kasus, banyak orang yang bertanya apakah ada api di dalam lautan ini. Mereka benar-benar percaya bahwa itu tidak mungkin. Nah, pendapat tersebut berasal dari orang zaman dulu sebelum gunung api ditemukan di dasar laut. Secara logika mungkin sulit bagi api untuk hidup di dalam air, tetapi berkat kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua itu telah terbukti benar. Nah, di salah satu dasar laut yang dalam terdapat retakan yang mengeluarkan api yang berkobar. Panas yang dihasilkannya dapat mencapai suhu lebih dari 300 derajat Celcius meskipun berada di tempatnya. Selain itu, beberapa gunung di dasar laut juga telah ditemukan oleh para peneliti yang ahli di bidang mereka. Gunung-gunung ini pasti mengeluarkan lava dan api yang sangat panas dengan suhu hingga 1000 derajat Celcius. Dan ini adalah contoh kebesaran dan kekuatan Allah, di mana hal-hal tak terduga dapat terjadi. Jika manusia percaya bahwa api dapat dipadamkan dengan air dan sebaliknya air dapat dipadamkan oleh api, maka pendapat manusia itu tidak selalu benar. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana api yang keluar dari retakan dasar laut dapat menyembur lambat dan menumpuk menjadi gunung-gunung selama bertahun-tahun. Api tidak pernah padam meskipun ada banyak air laut, dan sebaliknya. Bahkan jika api berkobar dari retakan dasar laut, api itu tidak bisa menguapkan air laut yang begitu banyaknya. Nah, dalam Al-Quran tepatnya pada surat At-Tur ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan keberadaan api di dasar laut, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan demi lautan yang dipanaskan, di dalamnya ada api. Quran surat At-Tur ayat 6. Nah, dalam tafsir Quran surat At-Tur ayat tersebut, Kementerian Agama menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat dan menetapkan bahwa lapisan bumi itu seluruhnya seperti semangka dan kulitnya seperti kulit semangka. Artinya bahwa perbandingan kulit bumi dan api yang ada di dalam kulitnya itu seperti kulit semangka dengan isinya. Dan sebab itu sekarang kita sebenarnya berada di atas api yang besar, yakni di atas laut yang di bawahnya penuh dengan api dan laut itu tertutup dengan kulit bumi dari segala penjurunya. Dan dari waktu ke waktu api itu naik ke atas laut yang tampaknya pada waktu gempa dan pada waktu gunung berapi meletus. Selain itu, menurut jumhur, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah laut bumi. Kelima, ledakan tata surya atau Big Bang. Sejatinya, jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran sudah menjelaskan soal proses penciptaan langit dan bumi dan siapa yang menciptakannya. Dan hal ini seperti yang dikatakan dalam surat Al-An'am ayat 101. Dialah pencipta langit dan bumi. Tapi selain itu, ada juga sejumlah ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi. Antara lain adalah surat Al-Anbiya ayat 30, surat Az-Zariyat ayat 47, surat An-Nazi'at ayat 31, surat Al-Fusilat ayat 10. Nah, dalam teori astrofisika muncul beberapa teori soal terciptanya bumi dan semesta. Dan salah satu teori yang dipercayai adalah alam semesta beserta dimensi materi dan waktu muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap. Nah, peristiwa ini yang dikenal dengan nama Big Bang. Dan hal ini membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Dan jagat raya ini tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Dan kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan penjelasan yang cukup masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta. Nah, sebelum Big Bang, tak ada yang disebut sebagai materi. Dari kondisi ketiadaan di mana materi, energi, bahkan waktu belum ada, dan yang hanya mampu diartikan secara metafisik, terciptalah materi, energi, dan waktu.
Fakta ini yang baru saja ditemukan oleh ahli fisika modern yang diberitakan kepada kita dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kemudian dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad silam, di saat ilmu astronomi masih sangat terbelakang, mengembangnya alam semesta digambarkan dalam Al-Quran seperti yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Nah, dari artian tersebut, kata langit, sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat ini, digunakan di banyak tempat dalam Al-Quran dengan makna luar angkasa dan alam semesta. Di sini sekali lagi kata tersebut digunakan dengan arti alam semesta. Dengan kata lain dalam Al-Quran dikatakan bahwa alam semesta mengalami perluasan atau mengembang, dan inilah kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini. Dan hingga awal abad ke-20, satu-satunya pandangan yang umumnya diyakini di dunia ilmu pengetahuan adalah bahwa alam semesta ini bersifat tetap dan telah ada sejak dahulu kala tanpa permulaan. Namun penelitian, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan teknologi modern mengungkapkan bahwa alam semesta sesungguhnya memiliki permulaan dan ia terus-menerus mengembang. Lalu pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia George Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. Dan fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 1929. Dan ketika mengamati langit dengan teleskop, Edwin Hubble, seorang astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak saling menjauhi. Nah, sebuah alam semesta di mana segala sesuatu terus bergerak menjauh satu sama lain, berarti bahwa alam semesta tersebut terus-menerus mengembang. Nah, dari hal ini, pengamatan yang dilakukan bertahun-tahun telah memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus mengembang. Dan kenyataan ini diterangkan juga dalam Al-Quran pada saat tak seorang pun mengetahuinya berabad-abad yang lalu. Dan ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah, Sang Pencipta dan Pengatur keseluruhan alam semesta. Lalu terkait hal ini, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, yang kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, dari sini kata rotko yang diterjemahkan sebagai suatu yang padu digunakan untuk merujuk pada dua zat yang berbeda yang membentuk suatu kesatuan. Dan ungkapan "kami pisahkan antara keduanya" adalah terjemahan kata Arab fatako dan bermakna bahwa sesuatu muncul menjadi ada melalui peristiwa permisahan atau pemecahan struktur dari rotko atau dari suatu yang padu. Nah, perkecambahan biji dan munculnya tunas dari dalam tanah adalah salah satu peristiwa yang diungkapkan dengan menggunakan kata ini. Dan dalam ayat tersebut, langit dan bumi adalah subjek dari kata sifat fatko atau yang artinya kami pisahkan antara keduanya. Nah, keduanya lalu terpisah satu sama lain. Dan menariknya, ketika mengingat kembali tahap-tahap awal peristiwa Big Bang, kita pahami bahwa satu titik tunggal berisi seluruh materi di alam semesta. Dengan kata lain, segala sesuatu termasuk langit dan bumi yang saat itu belumlah diciptakan, juga tergandung dalam titik tunggal yang masih berada pada keadaan suatu yang padu atau rotko. Nah, titik tunggal ini meledak sangat dahsyat sehingga menyebabkan materi-materi yang dikandungnya untuk kami pisahkan antara keduanya atau terpisah, yang artinya fatko. Dan dalam rangkaian peristiwa tersebut, bangunan dan tatanan keseluruhan alam semesta terbentuk. Nah, intinya berdasarkan teori para ilmuwan modern ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, lalu mengembang secara terus-menerus hingga sekarang. Dan nyatanya peristiwa ini disampaikan dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu sebelum ilmuwan modern ada. Dan hal ini disampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 30, sebelum para ilmuwan modern menyatakan teori ini. Wallahu a'lam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah dalam fenomena alam yang telah terbukti dalam Al-Quran. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.